Oke, hari ini saya akan interview bareng Mas Ari Putra dari Total Politik, YouTube channel Total Politik, untuk membahas tentang gimana sih sosialisasi terhadap melek politik pada masa pandemi seperti ini ke masyarakatnya itu sendiri. Aman, gua aman. Gini Bang, gue kan tujuannya di sini mau kayak bikin sosialisasi nanti buat ke masyarakatnya gimana sih cara kita untuk melek politik pada masa pandemi kayak sekarang ini gitu loh. Lu di mana sih, Bro? Di Sidoarjo, Bang. Oh, Sidoarjo. Oke, mantap. Nah, kemarin kan gue ngamatin waktu lu ngomong sama siapa sih? Prof. Fitra. Ya, Fitra Faisal. Ya. Nah, itu kan katanya kan seenggaknya kalau misalnya kita mau cepat selesai pandemi ini, berarti kan harus seenggaknya kita punya dana sebesar 1.200 triliun. Nah, masalahnya itu kan gini Bang, sekarang itu kan banyak orang-orang yang terlalu egois mikir dirinya sendiri gitu loh. Nah, gimana cara kita untuk ngasih tahu ke orang-orang yang egois ini untuk ini loh, kita negara itu lagi butuh uang segini untuk menyelesaikan masalah sekarang ini gitu loh. Kalau menurut lo gimana Bang? Jadi gini, Bro. Tadi itu gue baru selesai Zoom sama PhD kandidat dari Chicago, Loyola University di Chicago. Menarik tuh penjelasannya. Jadi di Amerika itu bahkan udah ada yang mulai turun ke jalan buat demonstrasi. Lu mungkin udah baca beritanya juga. Ya. Jadi mereka demonstrasi untuk menolak menolak lockdown karena berdampak kepada ekonomi mereka segala macam lah ya. Dan mereka sudah merasakan itu, udah membebani mereka gitu. Dan mereka sampai turun ke jalan. Dan memang menurut risetnya kawan ini memang itu sebuah faktor yang sangat dipengaruhi oleh personality, oleh kepribadian. Jadi karena dia studinya psikologi politik, jadi dia melihat bahwa ada faktor personality orang yang cenderung lebih memikirkan dirinya sendiri. Nah, bukan memikirkan dirinya sendiri, tapi ada misalnya gini, kalau di Amerika itu kata dia, yang demonstrasi itu diteliti kemarin itu adalah pendukung konservatif, katanya, pendukung Republikan. Karena apa? Yang paling banyak terdampak adalah pengusaha-pengusaha lokal Amerika yang orang-orang Republikan ini kebanyakan karena mereka yang diuntungkan oleh kebijakan Republikan. Nah, jadi dalam konteks ini gue mau ngomong sebenarnya pilihan preferensi politik, pilihan politik lo itu sangat mempengaruhi bagaimana personality lo. Nah, jadi dalam konteks ini memang ada orang-orang yang punya personality yang terpengaruh. Bahkan di kampung gue di Sumatera Barat kan pilihan politiknya cenderung agamis gitu ya. Itu bahkan ulama yang melarang ke masjid itu mereka bilang liberal, padahal kan itu keputusan MUI. Gitu. Nah, jadi memang lagi-lagi ini soal personality, soal kepribadian orang gitu. Dan orang yang ya soal kepribadian orang. Jadi kalau lu mau mengatakan ada orang yang egois, ada yang enggak gitu ya, itu lu harus kenali dulu kepribadiannya seperti apa. Gitu. Kira-kira gitu tadi pembicaraan gua sama kawan-kawan gua. Sehingga misalnya kayak orang Republikan yang cenderung konservatif menurut pada general will gitu ya, yang memegang
uh, culture, tradisi agama segala macam, nah lebih terikat kepada struktur komunalnya, nah sehingga mereka lebih tertutup dan segala macam gitu ya. Itu yang terjadi gitu di dalam, sehingga muncullah orang-orang yang turun ke jalan ini gitu loh bro. Nah di Indonesia juga harusnya kita pahami seperti itu, bagaimana kepribadian orang-orang tertentu yang lu anggap sebagai egois tadi. Nah jangan-jangan kita yang tidak mengenal orang-orang kita sendiri gitu loh bro. Jadi kita berharap dia harus kayak begini, tapi kita nggak mengenal mereka. Nah, jadi saat kayak begini adalah momentum kita sebenarnya karena ada musuh bersama gitu ya. Yaitu teorinya begitu, ketika ini nggak tahu nih COVID-19 ini kemana ya, tapi secara teori ketika ada musuh bersama orang pasti akan jadi lebih solid. Nah, ini musuh bersama kita bukan kekuatan ideologis, bukan kekuatan politik, tapi musuh bersama kita adalah sesuatu yang nggak terlihat ini, yaitu COVID-19 gitu. Nah, jadi ini momentumnya sebenarnya untuk lebih saling mengenal. Nah, itu yang paling bahaya saat ini adalah kita lebih banyak melakukan konfrontasi kepada orang yang memahami situasi ini berbeda, ketimbang untuk mendengarkan logika mereka, mendengarkan keyakinan mereka terhadap struktur nilai mereka. Oke, menarik. Tapi kan gini loh Bang. Itu bro. Kalau misalnya kayak, kalau menurutku ya, ini kan sekarang pemerintah kayak menerapkan PSBB ini kayak kurang tegas gitu loh. Ada orang-orang yang masih diperbolehkan untuk keluar rumah, ada orang-orang yang masih berkumpul. Bahkan di sekitar gue pun juga ngerasa ternyata masih banyak ya orang-orang yang ngumpul gitu loh. Bahkan sholat tarawih pun masih ada sebagian yang melakukan itu di masjid-masjid itu sekitar gue. Nah, gimana gitu loh. Maksudnya kan kalau menurutku sendiri sih lockdown itu udah paling tegas gitu loh. Soalnya kalau masyarakat kita sendiri, kalau tak lihat-lihat, kalau cuman sekedar himbauan tuh kayak orang-orang nggak terlalu mendengarkan gitu loh Bang. Ya. Apalagi kayak kalau gitu. Ya kalau gue lihat sih gitu juga sih. Ya masalah tegas dan tidak tegas itu ya sangat tergantung kepada hitung-hitungan politiknya. Kayak Fitra tadi yang sempat disinggung itu bro, 1.200 triliun itu kan gunanya buat agar agar pemerintah bisa memberikan universal basic income gitu kepada masyarakat gitu. Jadi mereka bisa, ya kasarnya masyarakatnya bisa digaji lah kayak Singapura itu kan perusahaan-perusahaan sekarang cuma bayar 25% gaji pegawai bro. Jadi negara yang nanggung 75% gitu. Nah ini kan kelihatan pada struktur kesiapan negara juga dalam menghadapi wabah ini ya. Kalau kita lihat nilainya pemerintah hari ini ya memang mereka ya seperti yang di cara berpikir ini, kita kalau lu ingat omongan Pak Jokowi di dalam debat Pilpres dulu, beliau pernah bilang itu masih puluhan tahun, 30 tahun lagi ada serangan datang segala macam gitu kan. Nah kalau Pak Prabowo, saya ingat bilang ancaman bisa datang kapanpun. Jadi ya apa yang disampaikan Pak Jokowi itu ternyata sepertinya memang proyeksi beliau sebagai pemimpin negara ini dalam mendefinisikan ancaman gitu. Jadi ancaman itu memang bisa datang kapanpun gitu ya. Pak Prabowo bilangnya bisa sampai datang kapanpun, tapi Pak Jokowi cenderung lebih melihat ancaman itu tidak mungkin datang nih, gitu kan? Ya kalau gue bilang optimis sih juga enggak, tapi cenderung lebih permisif gitu dengan ancaman. Jadinya ketika baru setahun memimpin tahu-tahu ancaman datang ya jadinya ya
bisa jadi nggak siap gitu loh. Iya. Nah, soal lockdown atau enggak, ya ini adalah keputusan yang paling mungkin gitu diambil pemerintah dengan situasi yang dimiliki oleh pemerintah hari ini. Itu gue rasa nggak ada pilihan lain gitu. Berat juga mau milih yang lain, ya nggak siap, nggak mampu. Nah, kecuali ya kayak Prof. Fitra bilang kemarin itu, yang apa namanya surat utang dikeluarin gitu ya, dijual ke BI gitu. Tapi pemerintah ragu dengan inflasi gitu. Atau Ya kan mungkin kayak ekonomi kita surat kan udah obligasi itu. mungkin. Ya misalnya ekonomi kita udah itu lah 1.000 triliun buat inflasi terjadilah gitu. Jadi serba rumit juga. Beda dengan kasus Amerika. Kasus Amerika itu federalnya bisa lockdown, bro. Negara bagian bisa lockdown. Karena mereka pemerintahnya federal. Oke. Jadi kayak PSBB aja kita masih nunggu status pemerintah pusat kan. Dalam konteks kedaruratan sih sistem kenegaraan kita cenderung kurang menguntungkan sebenarnya. Beda sama Amerika, kalau darurat kan New York bisa langsung tutup, apa namanya, jika Illinois bisa langsung tutup, gitu kan. Beda sama kita. Nah akhirnya apa yang terjadi adalah dia kaitannya dengan masyarakat yang lo bilang tadi akan sangat sulit mengontrol masyarakat jadinya. Ya karena situasi krisis itu kan gue memiliki kepercayaan. Itu kalau baca teori-teori realisme dalam politik selalu ada keyakinan soal antagonisme, bahwa ketika keadaan krisis gitu ya, lu boleh melampaui apapun, termasuk demokrasi itu sendiri, termasuk kemanusiaan gitu ya. Jadi gampangnya kalau krisis ya udah lu lampaui aja kebangkrutan ekonomi lu itu sendiri. Daripada kerugiannya lebih besar, kita punya aset anak muda yang banyak gitu ya. Punya aset anak muda yang banyak untuk beberapa tahun ke depan. Jangan sampai mereka ini nanti malah sakit gitu. Malah sakit, malah merugikan kita. Yang mana itu bisa jadi aset produktif negara untuk membangun ekonomi kita ke depan. Nah, agar itu nggak hilang, ya udah, lu bisa melupakan ekonomi itu sendiri, ya udah kasih aja duit basic income, lu habisin aja duit lu buat COVID semuanya juga nggak salah sebenarnya. Ya demokrasi aja bisa dilampaui, apalagi soal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Sehingga kita nggak bisa judge juga masyarakat hari ini. Gimana caranya? Orang pemerintah juga nggak memberikan garansi apa-apa kok. Ya gimana? Kan ini PSBB ini kan setengah kesadaran sebenarnya, bro. Ya. Ya masalahnya kita itu nggak punya kesadaran soal krisis gitu misalnya. Ya, akan sangat sulit. Akan sangat sulit sekali gitu. Dan ya itu lagi kembali kepada experience kita sebagai negara yang merdeka juga. Sebagai negara merdeka kita belum pernah merasakan wabah. SARS nggak sampai Indonesia. Berarti kan apa namanya, kalau misalnya lu ngelihat pemerintahan sekarang ini kan kayak kurang tegas untuk menanggapi krisis ini gitu loh. Nggak berani untuk melangkahi demokrasi, nggak berani untuk melangkahi kemanusiaan. Padahal kan kalau misalnya... Iya, benar. Gua menilainya seperti itu. Bukan hanya soal berani, tapi ketika itu dilangkahin, ada kepentingan lain yang lebih mereka pentingkan. Mungkin lebih tepatnya ada kepentingan lain yang lebih mereka prioritaskan ketimbang investasi usia muda bonus demografi yang harusnya menjadi tenaga produktif gitu di negara kita. Gitu. Jadi gue melihatnya ini lebih kepada cara pandang sih, cara pandang negara yang mana yang mereka anggap sebagai sebuah aset, yang mana yang mereka anggap sebagai liabilities,
yang mana yang mereka anggap sebagai sesuatu yang ya udahlah gitu, bisa gua lepas gitu. Kan lu dalam situasi kayak gini ambil keputusan nggak bisa memenangkan semuanya. Lu nggak Ya. bisa memenangkan perang dalam waktu yang sama sekaligus. Oke. Berarti kan apa namanya? Kalau misalnya masa harus nunggu masyarakatnya untuk kayak demo dulu kayak Amerika kemarin itu. Padahal kan kita mencegah untuk adanya perkumpulan gitu loh. Ya kalau kita sih nggak akan demo sih gua rasa, karena kita nggak ada yang dikurung-kurung banget kayak Amerika kan memang lockdown-nya benar-benar sistemnya jalan, orang nggak boleh ke gereja buat ya tadi lagi-lagi gua jelasin soal personality gitu ya, soal kepribadian ya. Buat orang Amerika itu ada samanya kayak orang Indonesia, nggak nggak terutama dari kalangan yang konservatif ya seperti gua nggak ke gereja pas Easter Paskah gitu ya, itu sama kayak orang kita nggak mudik pas Lebaran, bro. Jadi ada problem-problem kultural juga sebenarnya yang sulit mereka bentuk, sehingga orang-orang konservatif ini juga sama aja gitu akhirnya, orang-orang konservatif di Amerika dengan orang-orang Indonesia yang apa namanya yang menolak untuk tidak mudik itu sama aja gitu. Dan bahkan ketika pemerintahnya sudah jauh lebih tegas gitu dalam artian memberikan universal basic income, jadi presiden ngirimin duit buat gitu ya. Bahkan ketika udah kayak begitu masih aja ada yang tanda kutip membandel. Jadi dalam derajat tertentu sih menurut gua apa yang dikatakan Pak Jokowi ada benarnya juga, bahwa lockdown itu juga belum tentu membuat orang apa namanya bisa lebih efektif juga, karena itu ya kayak Amerika kan ada banyak istilah lah, ada pause, ada lockdown, ada banyak bahasa yang digunakan gitu ya. Tapi akhirnya mereka juga demo-demo juga, bro. Sama aja gitu. Jadi lebih kepada ini dalam konteks ini lebih kepada kemampuan para stakeholder mengenali kepribadian, karakteristik dari masyarakatnya. Ini yang nggak pernah dilakukan selama ini. Jadi mungkin untuk orang Jawa nggak mudik itu lebih masalah daripada untuk orang suku Y gitu misalnya. Nah jadi treatment yang bisa dilakukan ketika kita tidak mengambil sebuah kebijakan yang ekstrim ini bisa disesuaikan juga. Ini kan nggak ngambil yang ekstrim, itu artinya lu harus bekerja lebih keras. Karena nggak ada satu kontrol yang pasti kan. Coba gini, ketika lu memutuskan lockdown, ya pasti semua orang harus ngikutin sistem itu. Iya nggak? Iya. Orang nggak boleh keluar rumah segala macam gitu ya, orang ditangkap orang dihukum. Kalau misalnya ketahuan keluar rumah di jam tertentu, lu bakal kena denda gitu misalnya. Itu kan keputusan yang ekstrim gitu ya. Nah, artinya kalau keputusan yang ekstrim ya orang yang melanggar lu tinggal tangkepin aja kan gitu. Logikanya kan gitu. Iya. Ya kan? Nah, tapi kalau ketika lu nggak ngambil keputusan yang ekstrim, lu harus mengawasi setiap saat gitu. Nah, itu yang kerja kerasnya nggak diambil gitu. Dia mau ngambil posisi amannya, tapi mekanisme kerja yang harus menjadi konsekuensi dari pilihan tersebut nggak diambil. Oke, kan kemarin itu sih pandangan gua. Terus ada juga yang kayak kaum ojol ini kalau misalnya emang harus diberhentiin kan agak susah juga ya.
Susah bro. Ya artinya gini, ketika lu nggak ngambil keputusan yang ekstrim, prasyarat-prasyaratnya lu harus lakukan semua gitu. Padahal ini kan juga kalau misalnya kita nggak mengambil keputusan yang ekstrim, nanti ke depannya pun akan pandemi ini akan semakin lama gitu loh waktunya. Akan semakin lama menghabiskan waktu kita. Ke depannya mungkin pendidikan juga akan merosot, ekonomi juga jatuh terus. Oh, pasti. Nah, makanya maksud gua, apakah lu misalnya gini, ada karakteristik personality orang yang bisa menerima penjelasan kayak gitu. Maksud gua, nanti kalau lu keluar malah penyebarannya makin luas, kita makin lama gitu. Ada orang yang bisa menerima penjelasan kayak gitu. Tapi ada juga orang yang lebih absurd, ngapain gua dengerin negara gitu kan. Ngapain gua dengerin negara, orang-orang tua gua aja ngomong dengerin. Ada lagi yang lebih absurd kayak gitu. Nah tentunya setiap kelompok ini kan punya narasi yang harusnya berbeda, yang harusnya berbeda, yang harusnya katakanlah diperlakukan dengan cara yang berbeda setiap kelompok. Nah, maksud gua sebenarnya lu ketika mengambil keputusan PSBB itu lu mengenali karakteristik masyarakat lu nggak gitu, atau keputusan itu murni pragmatis mata gitu loh. Oh ini kalau gue sih membacanya sejauh ini lebih pada pragmatis mata. Berarti gimana ya? Kalau misalnya gue tanya, kira-kira lu punya solusi apa untuk bisa menyadarkan orang-orang ini gitu loh, untuk bisa sadar, mending kita berhenti dulu, tapi ntar depannya kita akan cepat selesai dan kita akan beraktivitas lagi, kita akan bisa mengejar kerugian-kerugian kita waktu kita berhenti ini. Kira-kira solusi apa yang bisa dikasih ke orang-orang gitu loh? Ya kembali lagi tadi gue bilang, tergantung karakteristik orang seperti apa gitu. Ada orang yang nggak pedulian bro, bodoh nggak. Ya kayak gue bilang tadi, negara pula yang gue mau dengerin, orang tua gue aja nggak pedulian. Nah, ada yang kayak begitu, yang lebih katakanlah lebih cuek gitu. Ini lebih denial gitu. Nah, tapi kalau lu tanya apa yang harus dilakukan gitu ya, apa yang harus dilakukan, ini buat gue pertanyaan yang sangat berat gitu dalam konteks melihat realitas apa yang sudah dilakukan negara hari ini. Jadi ya strukturnya nggak memungkinkan lagi. Ya strukturnya udah nggak memungkinkan lagi untuk kita menyadarkan orang gitu. Apa yang bisa kita sadarkan orang dalam struktur yang pemerintahnya aja kayaknya nggak sadar gitu. Atau mungkin seenggaknya kita menyadarkan pemerintahnya dulu gitu loh. Kita membuat pemerintahnya untuk berpikiran seperti ini gitu loh. Memberikan solusi ini. Ya gua rasa sih ada pemikiran-pemikiran seperti ini. Nah, aku yakin ada itu kan pasti mengerti lah semua persoalan. Gue yakin orang di sekitar Pak Jokowi lebih paham kasus ini, lebih mendalami isu COVID ini. Tapi ya lagi-lagi tadi gue bilang ada konsekuensi yang nggak sanggup mereka tanggung, kan lebih ke situ. Ya kalau gue sih melihatnya ya lu kalau mau
kalau mau mulai bergerak ya mulai aja dari lingkungan. Gue lihat ada inisiatif-inisiatif yang bagus di daerah misalnya kayak rumah hantu dulu tuh pernah dengar nggak? Yang di karantina di rumah itu Seragen. Iya, kalau merantau pulang ya nggak kemana-mana gitu kan. Nah, jadi memang ketika negara dianggap tidak mampu ya memang harus lokal champion ini yang harus digerakkan gitu loh. Kalau lokal elit gitu, misalnya kepala desa, mulai dari skop yang lebih kecil aja. Karena menghadapi pandemi kayak gini kita butuh sesuatu yang 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 kebijakannya itu levelnya struktural gitu, bukan kampanye individual lagi seperti yang lu kritik kepada pemerintah juga yang tidak jelas gitu insentif dan konsekuensinya ketika orang memilih pilihan tertentu gitu misalnya. Ya artinya apa namanya kalau ingin membangun kesadaran ya kita harus reproduksi praktek-praktek kayak rumah hantu, terus macam-macam tuh, banyak tuh praktek-praktek bagus tuh di daerah. Reproduksi dan harus lebih banyak mengkampanyekan itu. Kalau banyak orang yang mereproduksi kan artinya kampanyenya jadi lebih masif. Kalau dalam konteks membangun kesadaran ya. Jadi lu kepala desa ya, kades ya di situ ya. Gimana? Atau di kota Sidoarjo. Kabupaten. Apa namanya berarti ada kades ya lu? Ada lah. Ya, berarti kalau gitu ya lu ngomong aja sama kepala desanya untuk melakukan inisiatif yang serupa. Dan inisiatif yang serupa itulah yang bisa jadi cerita untuk penyadaran orang. Karena nggak ada polisi yang lebih tinggi. Akhirnya kita menggunakan instrumen moral. Tapi gue kayak masih ragu gitu loh, misalnya harus ngomong ke kepala desanya mungkin atau ke kelurahan. Kayak pasti nanti ada tanggapan negatif dari kelurahannya, mungkin dari kadesnya yang bakal kepikiran nggak sih kalau dampaknya negatif kalau misalnya kayak ngasih solusi seperti ini, nanti dampak negatifnya akan lebih besar gitu loh. Atau mungkin malah nggak menguntungkan bagi kadesnya. Tentunya lo harus memikirkan ya konteksnya yang mirip dengan karakteristik yang gue bilang di awal. Jadi karakteristiknya kayak apa ya, rumah hantu ya cocok mungkin di Seragen, tapi tempat lo kan belum tentu cocok, harus ditemukan gitu kan. Ya misalnya lebih gampangnya kalau lo susah ke kades ya kadus gitu. Mulai aja dari hal-hal kecil, lo bisa ceritakan itu dan orang-orang akan mereplikasi itu. Itu yang jauh lebih penting. Nah, disitulah kesadaran itu bisa muncul. Ini kan kalau wabah itu kan yang paling penting itu kan kesadaran elitnya gitu loh. Iya, benar. Kesadaran elitnya, karena masyarakat dipastikan tidak akan begitu, bukan tidak memahami ya, tidak mungkin terlalu mengikuti gitu persoalan ini, karena pasti mereka diselimuti oleh keraguan, diselimuti oleh ketakutannya, ya kan, diselimuti oleh banyak hal yang membuat mereka itu juga tidak yakin dengan dirinya. Jadi keputusan-keputusan di level elit inilah yang sebenarnya kita harapkan bisa memunculkan kesadaran. Itu yang menurut gua ya yang dilakukan di Seragen itu cukup membuat orang ragu loh. Waduh, gua kalau pulang kampung nanti dikasih mantu juga nih, gitu kan, minimal orang desa situ gitu. Pasti akan ragu gitu kan. Pasti akan ragu. Dan rumah hantu itu konsepsi orang kita, bro. Iya buat sih. bule kan nggak ada hantu, buat konsep negara kan nggak ada hantu. Bener. Itu kan konsep lokal wisdom kita gitu. Nah,
Itu yang membuat masyarakat kita bisa memunculkan kesadaran kulturalnya kan. Dan coba lu kumpulin banyak cerita-cerita kayak begitu dan dalam derajat tertentu lu jelaskan keberhasilannya kayak apa. Ya minimal muncul dari kadus lu dan disesuaikan dengan apa namanya, dengan karakteristik masyarakat. Ya, makanya gue bilang tadi di awal, lu harus coba lebih mengenal masyarakat lu kayak apa, segmen lu tuh kayak apa. Oke, terus Itu yang jauh lebih penting gitu. Dan gimana lu mau meyakinkan semua masyarakat? Kalau meyakinkan satu kadus saja lu, satu orang kadus saja lu masih bingung gitu caranya. Nah, caranya yang paling penting adalah menjelaskan praktik-praktik baik yang terjadi. Ya, kalau di Indonesia kita dengan karakteristik masyarakat kita ya cara-cara rasional dan analitis kan agak berat kita lakukan. Ya kan? Kayak ini cara keberhasilan di Jerman kayak begini, pemerintahnya menggunakan ini. Keberhasilan di New Zealand kayak begini, pemerintahnya kayak begini. Kan itu agak sulit loh. Lu kalau misalnya nggak ngikutin nih di sini, aturannya gue bikin lu tidur 15 hari sama genderuwo gitu misalnya, itu lebih menakutkan, memunculkan kesadaran. ya sih. Nah, dan praktek-praktek itulah yang harusnya direplikasi dan diceritakan gitu. Ini memang akhirnya kita mengandalkan modal sosial di tingkat ketimbang state policy gitu loh. Oke. Terus kalau misalnya daripada orang terus gue tanya lagi pendapat lo nih Bang. Kan kemarin sempet trending di Twitter juga harga UKT universitas itu naik gitu loh. Padahal ekonomi masyarakat Indonesia pun sekarang lagi turun. Tapi kok malah UKT-nya naik malah. Ini kan malah kayak udah kebijakannya udah nggak jelas, terus malah tambah merugikan lagi gitu, merugikan masyarakatnya gitu. Menurut tanggapan lu gimana, Mas? Ya, apa namanya, soal uang kuliah ini ya memang negara punya katakanlah punya instrumen gitu ya untuk melakukan itu. Ya menurut gua nih, ya, jadi negara itu punya instrumen untuk melakukan itu sih menurut gua. Ya kalau kita lihat memang tidak sangat tidak pro ya dengan situasi masyarakat. Itu agak kontradiktif. Ya harusnya saat kayak gini ya uang kuliah lu nanti dulu lah bayar lu. Nah, Kan harusnya kayak gitu. Iya. Harusnya kan kuotanya juga nggak disubsidi pula. Jadi ya, idealnya kan kayak gitu yang harus dilakukan. Tapi kan instrumen itu dimiliki oleh pemerintah. Jadi walaupun mereka menggunakan itu nggak ada persoalan prinsipil yang apa namanya yang akan memberatkan posisi dari pemerintah kan. Ya kalau hari ini kayak begitu ya, lu kan punya ini ya bro, punya anggota DPRD di sana, DPR RI di sana. Iya, iya. Masa lu nggak bisa kontak gitu loh. Lu sampaikan lah yang begitu. Ya, Sidoarjo itu masuknya Jatim 1 kan itu. Iya. Ya kan? Lu coba ajak anggota DPR RI itu untuk dialog gitu yang kayak gitu. Ya, coba didesak lah lo pakai Twitter, pakai apa gitu. Ya. Lu kuliah di mana? UIN, Bang. UIN Sunan Ampel, Surabaya. Ampel, Surabaya. Ya, Pak. UIN berarti di Kementerian Agama, dong ya? Iya, itu kan juga ada, dulu kan memang katanya ada pemotongan UKT sebesar 10%. Tapi buktinya sekarang juga udah dibatalin lagi.
Nanti gue coba deh ya, gue coba tanya, gue kenal lah sama salah satu ininya, apa namanya, orang penting di Kementerian Agama itu tuh sekarang. Oke. Nanti gue coba tanya deh bro, untuk konteks lu di UIN ya. Iya. Nanti gue coba tanyain. Kebetulan sekarang itu apa namanya, anak pejabat tingginya tuh teman gue sekarang. Oh. Yang sekarang. Jadi suka ke rumah gue juga orangnya. Jadi ya orang top 3 lah di Kementerian Agama. Nanti gue coba tanyain deh masalah lu ini. Karena ini sangat ini ya. Harusnya lu ngomong kayak gini tuh ke politisi, jangan ke gua. Iya Ini sih, gak ada tapi kan urusan sama gua. susah nyari politisi sekarang, Bang. Ya, tapi ya gua akan coba bantu untuk sampaikan. Nanti gimana hasilnya gua kabarin lu. Oke, Ini pertanyaan lu bagus banget nih. Dan memang harus dipikirkan nih oleh negara di situasinya. Iya sih. Itu bro. Oke Bang. Makasih banget. Oke, Hakim. Panggilannya siapa? Hakim ya? Denny. Denny. Oh, Denny. Iya Bang. Oke, Den. Oke, Den. Lain kali kalau ada ngobrol-ngobrol, no hard feeling, lu ajak aja. Lu mau ajak anggota DPRD lu lebih bagus lagi, gitu kan? Siap. Ya kan, kita berempat, gitu. Lu undang 42 orang DPRD, kita ngomongin kebijakan apa, ya gue welcome aja. Siap. Dan impact-nya lebih gede, nggak nyamuk. Iya sih. Ya, kita. Oke. Gitu, bro. Makasih, Bang. Oke, bro. Ya, see you ya. Ya, see you. Okay.